bertemu lagi dengan Damar di kelas online kita bahas forecasting hari ini. Kalau di video conference tadi kita sudah membahas teorinya, sekarang kita membahas hitung-hitung kuantitatifnya. Mari kita lihat di papan berikut ini. Saya sudah menulis. Oke, di sini ada analisa tren secara linear. Rumusnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan di video conference, ST, di mana S adalah sales penjualan di dalam T periode tertentu tergantung soal, bisa bulan, bisa tahun, sama dengan A ditambah B dikali T, di mana T adalah waktu. Selain analisa tren, untuk melakukan forecasting bisa juga dengan menganalisa tren pertumbuhan penjualannya. Ini ada dua metode, ada annual compounding dan ada continuous compounding. Continuous compounding dan annual compounding. Compounding ini bagaikan, ya kalau misalnya kita ngomong bunga di bank, ya berarti bunganya compound, terus menerus bunga berbunga. Nah, asumsinya adalah jadi bertambah terus pertumbuhannya setiap tahun kalau menggunakan perhitungan annual compounding assumption. Rumusnya adalah sales in T years, penjualan di tahun T. T bisa bulanan, lagi-lagi bisa tahunan, sama dengan current sales. Jadi sales saat ini, periode ini, bisa bulan ini, bisa tahun sekarang, dikali dalam kurung 1 ditambah growth rate, tingkat pertumbuhan, dipangkat T. Atau disingkat dalam istilah matematisnya, dalam istilah ekonominya adalah ST sama dengan S0 dalam kurung 1 ditambah ini G dalam tutup kurung dipangkat T, di mana ST ini adalah sales in T period, jadi penjualan dalam periode tertentu, jadi bisa bulan, 1 bulan, bisa 1 tahun, tergantung di soalnya seperti apa. S0 atau S0 ini adalah previous sales, jadi penjualan sebelumnya. Jadi penjualan periode sebelumnya, bisa penjualan bulan sebelumnya atau penjualan tahun sebelumnya. G ini adalah growth atau pertumbuhan penjualan biasanya. T-nya adalah waktu, yang di pangkat ini adalah waktu, jangka waktunya berapa lama. Metode kedua adalah continuous compounding assumption, jadi terus menerus. Kalau yang annual compounding berarti dia per tahun, kalau ini continuous berarti terus menerus. Ini hitungan ekonominya adalah ST sama dengan S0 dikali E dipangkat G dikali T, di mana ST adalah sales in T period, penjualan di dalam periode T. Jadi penjualan dalam periode tertentu, bisa bulanan, bisa tahunan. S0 atau S0 ini adalah previous sales, jadi penjualan bulan sebelumnya atau tahun sebelumnya. E di sini S0 dikali E adalah eksponen. Jadi kalau kalian hitung di kalkulatornya, pakai kalkulator saintifik untuk mengetahui E dipangkat G dikali T. Jadi bisa menghitungnya dengan kalkulator saintifik. Jangan menggunakan kalkulator HP, karena di kalkulator HP pasti E-nya ini tidak keluar nilainya berapa. Kalau di kalkulator saintifik ini sudah keluar angkanya E itu berapa. G adalah growth, pertumbuhan. Jadi E dipangkat G, growth, pertumbuhannya, dikali T. T di sini adalah waktu. Oke, sekian hitungan untuk forecasting. Jadi ada dua, linear trend analysis dan growth trend analysis. S di depan ini, penjualan ini bisa diganti tergantung dari kebutuhan apa yang ditanyakan dalam soal. Kalau ditanyakannya biaya, ya berarti kalau dia menggunakan linear trend analysis berarti ini diganti C. Kalau dia di sini juga biaya, misalkan ditanyakan growth trend analysis, berarti di sini biaya, berarti di sini S-nya diganti CT sama dengan C0. Untuk continuous juga sama. Kalau yang ditanya biaya, berarti di sini CT sama dengan C0 dikali E GT. Jadi yang diganti hanya S-nya, ini bisa diganti dengan variabel yang ditanyakan di soal. Kalau cost ya tinggal diganti C. Kalau employment misalkan ya diganti E. Jadi misalkan ditanya berapa orang yang di hire,
Ya berarti ini diganti E, diganti E, diganti E, diganti E, diganti E. Seperti itu, semoga cukup jelas penjelasan saya. Berikutnya akan saya kasih sebuah contoh soal.